warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyukru bil jinan, asyukru bil lisan, asyukru bil arkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Jalil, Sang Pencipta jagat raya, Sang Pengatur alam semesta. Hanya kepada Dialah kita semua berserah diri, dan hanya kepada Dialah kita memohon ridha dan ampunan. Salawat wa salam semoga terlimpah curahkan keharibaan sanjung-jungan baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencerahkan umat manusia, membimbing umat manusia untuk senantiasa kembali ke jalannya, bertemu ke Penciptanya dan mengabdi kepadanya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, semua kita umat manusia punya tugas yang sama, yaitu mengajak kebaikan dan kebenaran dan menjauhkan dari kesalahan, dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik, kata Allah, yang diturunkan di dunia ini. Tugasnya untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Semua kita manakala menyadari terhadap tugas yang suci ini, pastilah kita akan mencari celah dan peluang untuk bagaimana kita memainkan peran kita sebagai khalifah, minimal untuk diri kita masing-masing. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita cerita tentang agama, maka teringatlah kita terhadap sebuah kata, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal Allah. Inilah awal, inilah sumber dalam mengarungi kehidupan. Modal utama dan pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Dalam konteks ma'rifatullah, sulit kita untuk langsung mengenal Allah tanpa mengenal diri kita sendiri. Baginda Rasul dalam sabdanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pastilah dia akan mengenal Tuhan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita dituntut untuk mengenal Allah dan mengenal zahir batinnya.
tentunya melalui makrifat kita terhadap Nur Muhammad yang jadi asal muasal cikal bakal adanya dunia dan seisinya. Selanjutnya kita akan mengkerucut untuk mengenal manusia yang dikenal dengan ma'rifatul insan. Di dalam diri kita ini penuh dengan rahasia Allah. Allah sendiri yang menyatakan dalam hadis qudsinya, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku, aku sendiri yang menjadi rahasianya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita akan sempurna hidupnya manakala dikendalikan oleh agama, yang agama itu diawali dengan ma'rifah kepada Allah, kenal kepada Allah, dan ujung-ujungnya kita akan memuja Allah dengan diri sejati kita. Kita akan mengenal lebih jauh siapa diri kita yang sebenarnya, karena yang paling dekat dengan Allah adalah diri sejati kita. Ajaran para nabi dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada sanjung junjungan baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita semua umat manusia untuk bertemu dengan penciptanya, sekaligus mengenalnya dan selanjutnya memujinya. Kalimat alhamdulillah dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah sebanyak 22 kali. Di antaranya dalam surat Fatihah, surat Al-An'am, dan juga surat Yunus. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hanya orang yang merdeka, bebas dari gangguan, dari apapun yang mengganggu perjalanannya menuju Allah dan ketemu dengan Allah, akan terucap kata indah, alhamdulillahirabbil alamin, yang bermakna segala puji bagi Allah, sang penguasa dan pengatur jagat raya ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, semua kita berupaya untuk bagaimana dapat panggilan dari Allah dengan cara menjaga dan menjaga kesucian diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah disempurnakan, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah berikan ruang dan peluang untuk melakukan kebaikan dan kejahatan, untuk melakukan ketaatan dan kemaksiatan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mampu menjaga kesuciannya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh celaka orang-orang yang mencampakkan dirinya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, semua kita menginginkan kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan. Tapi perlu diketahui bahwa yang selamat, damai, dan sentosa itu hanya orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang hanya mengaku beriman,
merasa beriman, tapi hakikatnya mereka tidak beriman. Inilah yang disinggung oleh Allah dalam firman-Nya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada banyak manusia yang mengaku percaya pada Allah, percaya pada akhirat, tapi Allah yang menyatakan wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka termasuk orang yang beriman. Begitu dianalisa, begitu sulitnya orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Karena iman inilah yang akan menentukan nasib kita, yang akan menghantarkan nasib kita, keadaan kita menuju kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, bagi jiwa-jiwa yang tenang, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keimanan, dapat panggilan penghargaan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang damai, irja'i ila rabbiki, pulanglah kamu pada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, kamu rela, kamu ridha dan mendapatkan keridhaan dari Allah Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, wa dkhuli jannati, dan masuklah kamu ke taman surga. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, jiwa seorang manusia manakala cenderung kepada fisik jasmaninya, maka dia akan diperbudak dan menjadi hamba keinginannya. Tapi jiwanya manakala cenderung kepada rohaninya, yang di situ ada rahasia Allah, kepada diri sejatinya, maka dia akan menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah yang sejati. Dan inilah yang bernama Muhammad, yang selalu menjadi penyebar cinta yang penuh kasih sayang. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, tugas kita semua selanjutnya sebagai khalifah memainkan peran untuk menebarkan cinta yang penuh kasih sayang. Baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala Isra wal Mi'raj ditanya oleh Allah, wahai kekasihku Muhammad, apa yang engkau hendak minta? Semua para nabi, para utusan, para kekasih-kekasihku yang ketemu aku meminta, apa engkau yang akan dipinta? Sang junjungan Sayyidina Muhammad justru matur berkata kepada Allah, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi, wahai Allah Tuhanku, anta maksudi, cukuplah engkau segalanya untuk hidup, karena engkaulah hidupku, engkaulah tujuan, engkaulah segalanya untukku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridhamu yang kupinta. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berilah aku ya Allah ya Rabb mahabbah, cinta yang penuh kasih sayang, agar aku dalam mengemban amanah tugas kenabian dan kerasulan, agar aku mengemban amanah kehambaan, bisa menebarkan cinta yang penuh kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada alam semesta. Inilah
sebabnya sang junjungan baginda Rasul dipuja oleh Allah dengan firman-Nya, betul-betul engkau mempunyai akhlak yang agung. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad kekasih betul-betul memiliki budi pekerti yang agung dan besar. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, habis pujaan kalau ditujukan kepada sang junjungan, tiada kata yang pantas. Dari saking mulianya, dari saking indahnya. Kenapa? Karena beliaulah orang yang paling tahu dan paling kenal terhadap Rabb-Nya, terhadap Tuhan-Nya, terhadap penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali bahwa awaluddin ma'rifatullah. Dalam kitab kecil yaitu namanya kitab Aqidatul Awam, di sana kita akan mendapatkan kalimat wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi aisyarina sifah. Setelah kita berhamdalah, membaca bismillah, alhamdulillah, dan bersolawat terhadap sang junjungan, kita diingatkan bahwa kalau kita cerita agama, maka awalnya adalah ma'rifat kepada Allah. Dalam kitab ini dianjurkan ma'rifatnya melalui aqaid yang 50, yang di dalamnya ada sifat yang wajib yang 20. Di sana kita akan mengenal sifat-sifat Allah. Di sana kita diajak untuk bertauhid, mengesahkan Allah. Sementara bahasa tauhid adalah ja'lu syai' wahidan, agar kita tahu hakikat makna qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal, Allah Esa dalam adatnya, sifatnya, asma'nya, dan af'alnya. Keesaannya akan meliputi segalanya. Maka bagi orang-orang yang mengenalnya, selalu akan merasakan kehadiran dan keberadaannya kapanpun dimanapun berada. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Oleh karenanya saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, terus carilah ilmu yang menghantarkan kita untuk tidak hanya tahu dan mengenal, tapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat sholat adalah ketemu dengan Allah. Hakikat puasa, zakat, haji, dan ibadah mahdoh yang lain, itu adalah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih sholat. Oleh karenanya Allah pesankan kepada kita, wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kamu sekalian terhadap kesabaran dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa ala khasyin. Walaupun itu berat sekali, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang fokus dalam hidupnya, fokus untuk menghadap Allah, memuji Allah dengan diri sejatinya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, ku hadapkan wajah zahirku kepada wajah batin, yang itulah menjadi Google Map ketemu dan memuji terhadap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan untayan kalimat kata yang sebentar ini, sederhana ini, sedikit ini akan sedikit menggugah kita semua untuk menyadari sesadar-sadarnya sebelum kita terlambat. Semampang hayat dikandung badan, semacam kesempatan masih diberikan oleh Allah untuk senantiasa di samping kita berupaya berusaha
dan juga berdoa. Dan jangan lupa kita berdoa untuk urusan akidah. Ya salam, salimna min awaiqi aqaidina. Wahai Allah yang maha penyelamat, selamatkan akidah kami dari ketergelinciran, dari kesyirikan, lebih-lebih kekafiran. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.